Apakah memang ada karunia berbahasa roh? Bila ada, apakah itu berarti ada dua jenis bahasa di dunia ini? Bahasa manusia dan bahasa roh. Untuk apa manusia bisa berbahasa roh? Apakah di Taman Eden Adam dan Hawa menggunakan bahasa roh? Atau bahasa manusia? Mari kita perhatikan ayat berikut. Kata roh dalam bahasa Yunaninya, pneuma. Kata pneuma digunakan untuk Roh Kudus, atau Roh Elohim, seperti pada ayat ini. Tetapi dapat juga digunakan untuk roh manusia. Kata glosah, artinya lidah yang digunakan untuk berbicara, ataupun bisa bermakna bahasa-bahasa, atau dialek dari semua bangsa yang ada di muka bumi. Hal ini sudah kami jelaskan di konten sebelumnya. Kata glosah di dalam ayat ini tidak diikuti kata pneuma. Itu berarti, kata roh adalah kata yang ditambahkan dan tidak terdapat di dalam bahasa Yunaninya. Torah 30 menit tidaklah sependapat dengan penambahan kata roh. Karena akan memberikan arti yang berbeda. Seakan-akan di Alkitab tertulis ada dua jenis bahasa, yaitu roh dan manusia. Tetapi tidak ada tertulis demikian. Sehingga menurut pandangan kami, seharusnya ayat tersebut berbunyi sebagai berikut. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam suatu bahasa, dan bernubuat. Kembali kita melihat bahwa kata roh adalah kata yang ditambahkan dalam kalimat bahasa roh. Tidak ada kata pneuma sama sekali yang menggandeng kata glosah. Perhatikan kalimat, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan. Di dalam bahasa Yunaninya tidak ada tertulis demikian. Tetapi hanya tertulis dua kata dalam bahasa Yunani. Yaitu, heteros dan genos. Heteros artinya yang lain. Dan genos artinya bangsa-bangsa di permukaan bumi. Tiga kata ini bila diartikan sebagai berikut. Bahasa-bahasa lain yang ada di muka bumi. Jadi 1 Korintus 12, ayat 10, menurut pandangan kami seharusnya tertulis. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan juga bahasa-bahasa lain yang ada di muka bumi, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa-bahasa tersebut. Kami mengerti dalam menerjemahkan bahasa Ibrani, Aram, ataupun Yunani, ke dalam bahasa Indonesia, memang dibutuhkan tambahan-tambahan kata. Agar pengertiannya tidaklah menjadi aneh. Tetapi menurut pandangan kami, sebaiknya penambahan kata tersebut tidak memberikan pengertian yang berbeda. Atau membuat pembaca memberikan asumsi yang tidak tepat. Istilah bahasa roh, kami di Torah 30 menit tidaklah sependapat. Karena akan memberikan kesan ada dua jenis bahasa yang dapat digunakan manusia. Bahasa roh dan manusia. Dan memang kata roh, tidaklah ada tertulis di dalam naskah bahasa Yunaninya. Siapakah yang menciptakan bahasa pada awalnya? Tentu saja Elohim di kitab Kejadian. Apakah Adam dan Hawa perlu belajar bahasa di awalnya? Tentu saja tidak. Tetapi mereka langsung mengerti kosakata dan kalimat yang akan digunakan untuk berkomunikasi. Dan bahasa apakah yang digunakan di Taman Eden? Tentu saja bahasa manusia. Karunia glosah, atau karunia bahasa, adalah karunia yang luar biasa. Tanpa harus belajar, tetapi dapat langsung berbicara dengan beraneka ragam bahasa yang ada di permukaan bumi. Karunia glosah tidak lain bertujuan untuk menginjili tanpa adanya hambatan dalam bahasa. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.